Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengakhiri refleksi tentang gelar-gelar Yesus yang seluruhnya diambil dari Injil Yohanes, kita telah merenung tentang perintah kasih yang diberikan Yesus kepada para murid-Nya. Berdasarkan perintah tersebut, kita akan memulai episode baru refleksi kita yang berbicara tentang penerapan cinta tersebut oleh kita umat beriman. Maka mulai hari ini kita akan mendalami tema-tema yang berbicara tentang kewajiban iman dan moral yang harus kita wujudkan di dalam kehidupan kita. Seluruh permenungan ini akan saya pusatkan pada Injil Matius bab 5 sampai bab 7, yakni khotbah di bukit. Untuk hari ini, kita akan mengawali refleksi dengan membaca Injil Matius bab 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-murid-Nya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengawali pengajaran-Mu di bukit dengan menyerukan sabda kebahagiaan yang sesungguhnya menjadi visi iman kami, mengapa kami harus menjadi murid-Mu. Engkau tidak menjanjikan kuasa, ketenaran, kekayaan, dan kemuliaan-kemuliaan duniawi, melainkan Engkau membuka mata kami untuk melihat salib kehidupan yang bakal kami pikul untuk meraih keselamatan sejati di dalam nama-Mu. Teguhkanlah hati kami selalu, agar tidak melupakan alasan mengimani Engkau dan berusaha untuk menerapkannya dalam perkataan dan perbuatan kami setiap hari. Engkau yang hidup dan berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, Yesus Kristus mengawali khotbahnya di bukit sebagai sebuah nada indah dengan ucapan bahagia. Namun kebahagiaan yang diungkapkan Kristus sama sekali tidak sejalan dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh dunia. Di mata dunia, kebahagiaan itu terletak pada seberapa harta yang kau miliki, kekuasaan apa yang kau pegang, ketenaran apa yang kau peroleh, dan berbagai hak-hak khusus yang menyertai kekayaan, kekuasaan, dan ketenaran tersebut. Sebaliknya, Kristus memberikan sebuah ukuran kebahagiaan yang oleh banyak orang dinilai bertentangan dengan akal budi manusia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Saya percaya tidak ada orang yang ingin hidup miskin.
Berbahagialah orang yang dianiaya. Saya rasa tak ada orang yang ingin dianiaya. Berbahagialah orang yang berduka cita. Saya sangka kita semua berusaha agar tidak ada orang yang berduka cita. Ukuran-ukuran kebahagiaan ini sesungguhnya sebuah tantangan konkret bagi umat manusia untuk melihat keselamatan yang hanya disempurnakan sesudah melewati jalan salib di dunia ini berkat rahmat kebangkitan. Kebangkitan akan memahkotai akhir hidup Yesus Kristus. Namun ia tahu bahwa periode tragis sebelum kebangkitan, yakni penderitaan salib, akan membawa gelombang ketakutan yang sangat hebat bagi para muridnya. Maka ia mempersiapkan mereka dari sekarang. Ia membentuk pola pikir mereka bahwa menjadi murid sejati Yesus Kristus adalah siap menerima tanggung jawab mewartakan kerajaan Allah yang akan sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh manusia. Pendek kata, seorang murid sejati Kristus harus siap untuk menerima penolakan dan penderitaan yang datang dari dunia. Dalam kesadaran inilah kita berupaya untuk memberi makna pada adorasi kita di depan sakramen Maha Kudus. Saya percaya setiap orang datang untuk beradorasi dengan intensi-intensi khusus. Mungkin ada yang menghadapi problema rumah tangga, mungkin yang lain menghadapi kelesuan dalam bisnisnya. Ada pula yang mengalami problem dalam komunikasi dan relasi dengan sesama. Lalu kita berharap agar Kristus memberi kita penerangan, supaya kita melewatinya tanpa harus kehilangan iman dan harapan akan keselamatan. Kita memohon agar Kristus membantu kita memikul salib kehidupan, menghadapi berbagai tekanan. Namun bantuan Kristus bukan datang seperti Simon dari Sirena yang bertemu Kristus lalu membantu memikul salibnya. Bantuan itu datang kepada kita melalui peristiwa-peristiwa hidup. Sehingga dengan beradorasi di depan sakramen Maha Kudus, kita berusaha untuk menumbuhkan kesadaran siapa diri kita sebagai murid Kristus dan konsekuensi yang menyertai pilihan kita untuk menjadi utusannya. Salib dan tantangan tidak akan pernah lepas dari pesiaran iman kita, maka kita meminta dari Kristus kekuatan lebih sehingga sanggup memikul salib itu tanpa kehilangan iman. Kita meminta kepada Kristus agar Ia membantu kita memberikan energi rohani yang dahsyat, agar di tengah penderitaan kita sekalipun, kita sanggup memberi inspirasi kepada orang lain apa artinya menjadi murid Kristus yang setia memikul tanggung jawab salib. Dengan dua sisi pemahaman ini, sesungguhnya kita mendeskripsikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah orang yang berduka, yang lemah lembut, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang murah hatinya, yang suci hatinya, yang membawa damai, yang dianiaya. Semuanya adalah kebajikan-kebajikan pokok yang dengan seharusnya melekat dalam identitas kita sebagai orang Kristiani. Kebajikan-kebajikan ini kita temukan dari pengajaran-pengajaran iman yang kita pahami dengan akal budi kita. Namun sesungguhnya yang kita perlukan adalah proses internalisasi yang baik, sehingga semua nilai ini menjadi bagian dari kepribadian kita yang akan menginspirasi kita bagaimana menampilkan diri di hadapan sesama, sehingga semua nilai ini bisa menarik orang-orang untuk mendalami siapa Kristus dan
mengimaninya. Dengan demikian, tanpa sadar, kita pun menjalani kewajiban misioner, yakni mewartakan Kristus yang siap menerima salib dan bagaimana meneladani Kristus di dalam memikul salib kehidupan tersebut. Semoga dengan ini, adorasi kita terus-menerus menjadi sumber kekuatan iman yang memacu kita untuk terus bersaksi tentang keselamatan yang datang dari Bapa, yang menuntut korban diri kita di dalam mewujudkannya. Tuhan Yesus Kristus, kobarkanlah semangat kami senantiasa, agar berkat penyertaan-Mu itu kami memahami makna terdalam dari sabda kehidupan, menemukan sukacita dan kebahagiaan di jalan salib itu, sehingga kesaksian kami menjadi lebih kuat dan bermakna, baik bagi diri kami sendiri maupun bagi sesama, agar kerajaan-Mu semakin dikenal dan dimuliakan. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.